Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya sendiri Muslimin dari SMA Negeri 210. Saya Tarsono dari SMK Negeri 1 Kembang Jambi. Saya Pak Ului dari SMP Negeri 1 Tabang, Kecamatan Tabang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Pada video praktek kali ini kami melaksanakan sebanyak 3 kali atau 3 siklus, di mana kami masing-masing berganti peran di setiap siklusnya. Pada siklus pertama, Pak Ului berperan sebagai observer, Pak Tarsono berperan sebagai coach, sedangkan Pak Muslimin sebagai coachee. Pada siklus kedua, Pak Muslimin berperan sebagai observer, Pak Ului berperan sebagai coach, dan Pak Tarsono berperan sebagai coachee. Sedangkan pada siklus ketiga, Pak Tarsono berperan sebagai observer, Pak Muslimin bergerak sebagai coach, sedangkan Pak Ului sebagai coachee. Selamat pagi Pak Tarsono. Pagi Pak Ulus. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Semoga kita sehat semua. Amin. Ya, dalam pertemuan ini kita akan melakukan coaching terhadap akan sejawat teman-teman coaching kita. Nah, baik Pak Tarsono, sebelum kita akan melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal kegiatan coaching yang akan kita lakukan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama-tama, saya akan mengidentifikasi tentang rubrik penilaian. Siap. Apa yang akan Bapak lakukan hari ini pada saat melakukan coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat dan Bapak nanti akan sebagai coach-nya, dan teman bicara Bapak itu akan menjadi coach-nya. Nah, saya akan posisi sebagai pengamat, akan mengamati apa yang akan Pak Tarsono lakukan kepada coaching-nya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching-nya, kemudian yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Tarsono dalam hal ini adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Tarsono kembangkan. Baik Pak Ulus, terima kasih. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama Pak, bahwa kompetensi tersebut yang pertama akan hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, ketika kita mendengarkan sepenuhnya dan melakukan pertanyaan yang berbobot, tentu itu akan lebih terarah dan lebih spesifik untuk mencapai apa yang ingin dicapai oleh coaching kita itu. Nah, lalu saya mau bertanya, pertanyaan saya yang kedua. Dalam pertanyaan yang kedua ini, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yang secara spesifik ya dalam coaching ini yang mau diobservasi, apa yang Bapak lakukan. Jadi ada tiga yang Bapak mau sampaikan, yang mana yang lebih spesifik. Baik Pak Ulus, terima kasih. Dari ketiga kompetensi tersebut saya akan mengembangkan terkait kompetensi mendengarkan secara aktif, yang mana harapan saya mendengarkan secara aktif
akan menghasilkan ataupun tindak lanjut dari memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator keberhasilannya, kira-kira indikator yang mana nih terkait yang ingin Bapak Tarsono tunjukkan atau yang Pak Tarsono akan rencana menggapai dalam coaching tersebut. Terima kasih. Yang terkait indikator yang akan saya capai yaitu ketika coach saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan dari coach tersebut, Pak. Luar biasa, Pak. Semoga ada berhasil dan Bapak bisa mengimplementasikan dengan baik dan apa yang sedang kita rencanakan dapat berlangsung. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Senang bertemu dengan Bapak dan selalu berbakti. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Muslimin. Pagi Pak Tarsono. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, yang mana sesuai rencana hari ini kita akan melakukan coaching, Pak ya. Betul Pak. Kebetulan Bapak kita sudah sama-sama duduk di sini, kemudian sesuai rencana kita akan melakukan coaching pada hari ini. Masalah apa yang akan Bapak sampaikan, Pak? Ini Pak, masalah saya itu terkait pembelajaran di dalam kelas Pak. Bagaimana itu saya kan ngajar pelajaran sejarah ya Pak ya. Itu anak-anak itu Pak kurang tertarik Pak di mata pelajaran saya. Belum lagi kalau jam pelajarannya itu dapatnya di jam siang Pak. Itu anak-anak Pak itu ngantuk semua Pak jadinya kalau di pelajaran saya Pak. Nah, harapan Pak Muslimin apa untuk melakukan percakapan ini, Pak? Ya, saya harapkan sih Pak dari kita melakukan percakapan ini itu bisa menghasilkan mungkin solusi Pak untuk mengenai masalah yang saya sampaikan tadi Pak, tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang mungkin semangat Pak, anak-anaknya semangat belajar, yang aktif semua dalam belajar, dan serta mungkin kalau bisa ada ini ya Pak, umpan baliknya Pak, jadi setiap bukan cuma diam aja pada saat diskusi. Baik Pak, kemudian untuk saat ini kalau dilihat dari skala angka 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang di angka berapa? Kalau posisi suasana kelas saya Pak itu dari angka 1 sampai 10 baru 5 kayaknya Pak. Baru 5 Pak ya. Kemudian harapan Bapak setelah 5 itu kayak itu. Oh iya. 1, 2, 3. Oke Pak, dari angka 5 itu seperti apa Pak? Angka 5 itu kayaknya baru setengahnya Pak ya. Mungkin dari siswa saya itu ada 32 siswa itu Pak, berarti baru sekitar 16 orang Pak yang aktif. Selebihnya itu masih itu tadi yang saya sampaikan, masih kurang semangat dalam pelajaran saya Pak. Oke Pak ya. Kemudian untuk harapan Bapak dari percakapan itu akan mencapai ke angka berapa? Ya saya harap sih Pak ya setelah kita melakukan percakapan ini mungkin bisa dikembangkan ke 8 dulu deh. Oke Pak, angka 8 itu seperti apa Pak? Angka 8 itu Pak, kalau saya gambarkan ya Pak, itu kan tadi kalau saya di angka 5 setengahnya. Itu kalau angka 8 yang mungkin minimal dari 32 siswa saya itu mungkin 30 orang itu sudah, atau mungkin ya hampir 29-30 orang itu siswanya sudah aktif semua. Jadi mungkin sisa yang kurang aktif itu sisa 2 orang, 3 orang dulu Pak. Oke, untuk mencapai angka 8 tersebut Pak, strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk mencapai angka 8 tadi Pak, saya mungkin akan mengubah Pak ya pembelajaran saya, metode pembelajaran saya. Yang awalnya itu cuma metode ceramah, mungkin saya menambahkan sedikit metode-metode yang agak berbeda Pak dari sebelumnya. Mungkin itu dari menampilkan film ya kan, mungkin games, atau mungkin pembelajaran kuis di dalam kelas itu Pak, permainan di dalam kelas diintegrasikan dalam pembelajaran saya Pak. Oke Pak Muslimin, kemudian tantangan apa yang akan Bapak hadapi? Ya, dari rencana yang telah saya paparkan tadi Pak, itu tantangan yang terbesarnya mungkin bisa di perangkatnya ya Pak ya, karena bisa jadi di sekolah itu kan ruang IT-nya itu cuma 2 Pak, sedangkan kami ada 22 rombel. Itu bisa jadi kelas lain nggak pakai pada saat itu. Nah,
Selain itu mungkin masalah jaringan internet Pak yang masih kurang stabil Pak di tempat kami. Oke, Pak Muslimin. Kemudian Pak Muslimin setelah menghadapi tantangan, kemudian rencananya seperti apa Pak? Rencananya Pak untuk menghadapi tantangan itu, ya saya sudah menyiapkan beberapa opsi Pak. Nah, salah satunya mengenai perangkat itu berarti saya harus menyediakan, mungkin anak-anak itu kan sekarang sudah punya HP semua Pak. Jadi kalau mungkin ruang IT-nya dipakai mungkin bisa menggunakan HP-nya masing-masing. Sedangkan kalau masalah jaringan itu mungkin bisa saya menyediakan game offline juga atau permainan-permainan dalam kelas dalam bentuk offline. Jadi kalau jaringannya atau sinyalnya tidak stabil, itu saya bisa menggunakan jaringan menggunakan permainan-permainan offline sebagai ganti. Rencana kapan akan dilaksanakan? Rencananya Pak itu akan dilaksanakan mungkin ya sekitar seminggu yang akan datang kali ya Pak ya. Dan mungkin beberapa hari ini saya mungkin melakukan riset dulu, saya lihat dulu kira-kira apa saja yang paling baik di permainan-permainan yang efektif yang saya bisa tampilkan di kelas. Mungkin juga saya mensortir film-film sesuai dengan materi saya Pak. Muslimin luar biasa Pak Muslimin ya. Kemudian Pak Muslimin dari rencana tersebut tadi sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik Pak, kemudian untuk melaksanakan rencana tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Ya saya akan berkomitmen Pak, mungkin berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang telah saya rencanakan tadi supaya bisa terlaksana Pak. Jadi saya betul-betul ini akan membangun komitmen tersebut untuk mengubah metode pembelajaran saya Pak. Oke. Kemudian yang membuat komitmen itu siapa Pak? Yang membuat komitmen itu ya yang membuat saya berkomitmen untuk melakukan perubahan itu adalah tidak lain tidak bukan mungkin untuk siswa saya Pak, agar siswa saya bisa belajar dengan baik dan juga menyenangkan, dan juga untuk pengembangan kompetensi saya sendiri Pak, serta mungkin seperti saya bisa melakukan aktivitas lain yang ada di sekolah yang bisa mencontoh Pak, atau mungkin kita sama-sama belajar dari apa yang telah saya lakukan. Luar biasa Pak Musliminnya. Kemudian Pak Muslimin, setelah kita melakukan percakapan, bagaimana perasaan Pak Muslimin? Alhamdulillah mungkin sedikit lega Pak, dengan bercakap tadi dengan Bapak saya bisa ya ada sedikit pencerahan lah Pak terkait dengan hal-hal apa saja yang harus saya lakukan Pak mengenai masalah-masalah yang saya hadapi Pak. Oke Pak, syukur alhamdulillah, semoga kedepannya bisa mencapai suatu keberhasilan apa yang Bapak rencanakan tersebut Pak ya. Sehat selalu dan semoga jauh sukses Pak. Selamat Pak ya. Nanti kalau mungkin ada waktu ke depan saya dan kita bisa. Oke, siap Pak. Menghubungi Bapak lagi. Siap Pak, siap Pak. Oke, Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Muslimin, sehat selalu. Ya, selamat pagi Pak Tarsono. Pagi Pak. Ya, setelah Bapak sudah melakukan coaching, saya sudah melakukan observasi terhadap apa yang telah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tersebut. Saya mau bertanya lagi nih Pak Tarsono, apa yang sudah dilakukan selama coaching oleh Pak Tarsono? Baik Pak, coaching sudah terlaksana dengan baik, yang mana pada coaching tersebut saya menerapkan dengan sistem Tirta. Artinya sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai Ya, dengan betul, Pak. menggunakan sistem Tirta. Ya. Alur Tirta itu Pak ya, jalur dasar. Dan saya dapatkan lagi nih tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan saya kedua nih Pak Tan. Iya Pak. Dari hasil observasi yang telah saya lihat terhadap apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak sudah luar biasa, sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak juga sudah memberikan coaching Bapak itu paham, dan kelihatannya coaching Bapak itu sangat puas dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi harapannya ke depan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan
banyak hal yang kita dapat dan saling berbagi dalam kegiatan ini. Saya melihat bahwa di dalam diri Pak Tarek ini sudah punya kemampuan untuk sebagai seorang coach. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan lagi, setelah melakukan coaching, kira-kira yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Tarsono untuk kedepannya, kira-kira apa lagi Pak Tarek? Baik Pak Ulri, dari pertanyaan ketiga ini apa yang sudah saya kembangkan, di situ saya telah mengembangkan terkait kompetensi mendengarkan secara aktif. Namun setelah melakukan coaching tentunya saya akan mengembangkan kompetensi memberikan suatu pertanyaan kepada coach saya secara berbobot. Luar biasa Pak. Dan saya percaya Bapak punya kemampuan dalam hal ini, dan mengingat waktu kita yang sangat terbatas, terima kasih Pak atas kegiatan yang kita lakukan hari ini. Saya senang sekali berbagi dengan Bapak. Siap, sama terima kasih Pak Ulri. Tetap semangat. Siap Pak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Muslim. Luar biasa senang ketemu dengan Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa baik dan penuh semangat, bahagia selalu. Ya, ini mungkin pertemuan kita Pak, kita akan membahas dulu mengenai kan Bapak besok akan melakukan coaching ya, Iya, benar. dengan teman sejawatnya. Iya. Jadi sebelum itu mungkin kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaiannya Pak. Iya. Apakah coachingnya besok itu sudah sesuai dengan alur tirta, Baik. ya kan? Apakah mungkin pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah berbobot, Iya. dan juga mungkin kita akan membahas mengenai apakah pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan antara coach dan coaching itu nyambung sehingga Iya. menghasilkan sebuah solusi untuk coaching itu. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait Bapak sebelum melakukan coaching. Yang pertama, saya ingin pastikan kalau pada saat melakukan coaching tersebut, Ya. Bapak harus menggunakan atau melaksanakan prinsip coaching itu sendiri. Baik, Pak. Yang pertama yang kita ketahui yaitu menjalin kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya dari coach itu. Nah, pertanyaannya Pak, yang pertama itu kira-kira apa kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk coaching nanti Pak? Baik, terima kasih Pak. Rencana saya ini mau meningkatkan kompetensi inti coaching itu sendiri. Nah, yang jelas yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, menunjukkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Pak Ulri, kan tadi sudah menyampaikan nih ada 3 kompetensi inti yang ingin dikembangkan pada coach nanti, pada coaching nanti bersama coachingnya. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira Bapak mau fokusnya kemana nih? Coba Bapak memilih satu kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik. Baik, kalau saya rencananya hadir secara penuh, hadir secara penuh. Yang ingin dikembangkan Yang ya? ingin dikembangkan. Ya, siap. Selanjutnya Pak, mungkin dari apa yang Bapak laksanakan nanti melaksanakan coaching, apa indikator keberhasilan sehingga kita bisa mengatakan kalau coaching yang Bapak lakukan itu berjalan dengan baik, atau bahasa singkat atau bahasa yang mudah dipahami itu coachingnya berhasil gitu loh Pak. Kira-kira indikatornya apa? Ya, indikatornya itu ketika saya melihat coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini dia hadapi. Oh iya, betul-betul. Jadi dari hasil pertemuannya nanti menghasilkan solusi ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak. Mungkin nanti bisa dilaksanakan coachingnya bersama dengan coachingnya.
nanti setelah melaksanakan coaching mungkin kita bisa ketemu lagi ya Pak, Baik, untuk Pak. membahas mengenai bagaimana hasilnya. Ya Pak. Ya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak ya. Senang bertemu dengan Bapak, mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Tarsono. Siang Pak Uy. Ya, saya senang bertemu dengan Bapak. Saat ini apa yang Bapak mau sampaikan, biarlah kita sama-sama berbagi mencari solusi bersama. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ulul telah menyediakan waktu untuk saya, yang mana saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya, yang mana saat ini Pak saya merasakan ada masalah yang memang harus saya ceritakan ke Bapak Pak. Oh iya Pak. Oke Pak. Kemudian masalah yang saya mau sampaikan ke Bapak Pak ini terkait anak didik kami di SMK Negeri 1 Kembangan Jawa ini, yang mana saya sebagai wakil kesiswaan, selain tugas utama saya sebagai guru mengajar di kelas, di sini juga saya berbagai macam masalah anak-anak ini masuknya ke saya Pak. Oleh karena itu, ini sebenarnya masalah anak yang sudah luar biasa, sehingga saya perlu sangat membutuhkan percakapan ini dengan Bapak. Baik Pak. Nah, apa yang Pak Tarsono harapkan dalam percakapan ini? Oke Pak, yang saya harapkan dengan percakapan ini tentunya saya bisa menemukan suatu solusi sehingga masalah saya ini bisa terselesaikan dengan baik Pak. Oh ya, baik Pak. Dilihat dari skala angka permasalahan yang Pak Tarsono hadapi dengan kondisi siswa yang luar biasa ini, kalau Bapak dapat memberikan angka skala yang terjadi saat ini sekitar berapa Pak? Oke Pak, ketika dilihat dari skala angka saat ini saya masih di posisi angka 5 Pak. Apa itu angka 5 Pak? Nah, angka 5 yang dimaksud di sini Pak, ketika berbicara data permasalahan anak-anak seharusnya data tersebut lengkap, namun saya terkadang karena membagi waktu sana sini terkadang melakukan suatu pembinaan kepada anak didik saya, tetapi tidak dilengkapi dengan data-data yang konkret. Dari angka 5 ini Pak, Bapak ingin peserta didik Bapak atau siswa Bapak itu mencapai angka berapa? Kalau harapan saya Pak, untuk mencapai angka tersebut supaya ada peningkatan, saya harapannya di angka 9. Baik Pak, untuk mencapai angka 8 atau angka 9 itu kan butuh sebuah proses yang harus dilakukan. Nah, di sini saya mau tanyakan seperti apa Pak Tarsono melakukan sehingga angka 5 itu bisa menjadi angka 9 Pak. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak, rencana saya supaya bisa mencapai ke angka 9, tentunya saya harus bisa lebih teliti lagi terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah anak didik saya, kemudian dilengkapi dengan data ataupun dokumen-dokumen, kemudian dilengkapi dengan berita acara yang lengkap, yang mana ditandatangani oleh dari peserta didik yang bermasalah tersebut, kemudian disaksikan oleh guru BK, kemudian saya juga dilengkapi dengan berita acara serta dokumentasi foto yang pada saat kami membina anak tersebut Pak. Wih, luar biasa Pak Tarsono, luar biasa apa yang Bapak sampaikan itu. Nah, dengan rencana Pak Tarsono seperti ini untuk mencapai angka 9 itu, untuk mencapai angka yang lebih baik, strategi apa yang akan Pak Tarsono lakukan? Strategi Tadi itu sudah strategi. sekarang tantangan. Ya. Oh, tantangan apa yang Ya udah dulu Pak, 1, 2, 3. untuk mencapai angka 9 seperti apa yang Pak Tarsono harapkan? Nah, tentu Pak Tarsono akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak akan rasakan dalam mencapai target apa yang Bapak harapkan? Baik Pak, tantangan di sini yang akan saya hadapi yang pertama Pak, ketika menyelesaikan suatu permasalahan
harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Tentunya terkadang sebagai tugas seorang guru terlalu banyak tugas mengajar dan lain-lain. Disinilah tantangan terkadang lalai Pak. Ya, memang kalau kita gunakan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Rencana untuk mencapai tantangan itu Pak, ya, Pak Tarsono, apa yang harus Pak Tarsono lakukan? Untuk menghadapi Ya, menghadapi tantangan untuk menghadapi tantangan. Rencana Pak Tarsono untuk menghadapi tantangan itu seperti apa? Baik Pak, rencana saya Pak untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama saya akan memanage waktu Pak. Dari memanage waktu tersebut tentunya saya akan bisa jauh lebih baik terkait bagaimana cara melengkapi data-data ketika saya menyelesaikan suatu permasalahan kepada anak didik saya Pak. Baik, dan kapan Pak Tarsono datang? Nah, rencana yang akan saya lakukan Pak mulai besok. Ketika saya menyelesaikan suatu permasalahan, saya akan melengkapi semua data-data sampai ke bukti foto yang akan saya cetak kemudian saya print pada berita acara tersebut Pak. Dari rencana kapan Pak Tarsono mulai besok ya Iya, Pak. melakukan itu, nah kemudian komitmen apa yang harus Pak Tarsono lakukan? Baik Pak, komitmen yang harus saya lakukan tentunya saya harus bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik, mengatur waktu, memanage waktu sedemikian rupa tadi Pak. Kemudian komitmen lainnya tentunya saya harus bekerja sama berkolaborasi dengan guru BK tersebut Pak. Oh iya, luar biasa Pak Tarsono. Nah, siapa yang harus membuat komitmen itu? Baik Pak, yang membuat komitmen itu tentunya saya beserta guru BK tersebut, kemudian adanya kerjasama dengan peserta didik yang mendapatkan suatu permasalahan tersebut. Wih, luar biasa Pak Tarsono. Bagaimana perasaan Pak Tarsono setelah kita sudah melakukan coaching? Luar biasa Pak, alhamdulillah perasaan saya setelah melakukan coaching kepada Bapak jauh lebih lega Pak. Artinya yang tadinya saya merasa bagaimana cara melengkapi data-data ini saya tidak bisa menemukan solusinya, tetapi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, alhamdulillah bisa menemukan suatu solusi-solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan saya. Wih, luar biasa Pak Tarsono. Terima kasih Pak Ujo. Kita dalam hal coaching ini marilah kita saling berbagi. Siap. Dan ada waktunya juga saya akan melakukan curhat kepada Bapak tentang masalah yang akan saya hadapi. Ya, terima kasih Pak atas pertemuannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan solusi dan bercakap dengan Bapak pada saat siang hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Uluk, saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya Pak, telah membantu saya sehingga saya bisa semangat kembali Pak. Terima kasih Pak Uluk ya. Pagi Pak Uluk. Pagi Pak Uluk. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah baik dan penuh semangat. Senang dengarnya kalau begitu. Nah, kan ini Bapak sudah melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawatnya. Iya Pak. Ya, mungkin di sini saya akan berikan pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait yang pertama itu apa yang telah Bapak lakukan selama coaching, dan apakah kompetensi yang Bapak kemarin ingin kembangkan pada coaching ini telah tersampaikan atau telah terlaksana gitu Pak? Baik Pak, hasil observasi yang kemarin itu saya lakukan selama coaching sudah mengikuti sesuai alur tirta. Nah, dan sesuai dengan indikator yang ingin saya kembangkan. Apa yang kemarin Bapak ingin kembangkan itu ya? Yang saya ingin kembangkan itu adalah tentang hadir secara termohon. Sudah tercapai apa Sudah ya? tercapai. Oke, dari data yang saya lihat juga tentang bagaimana Bapak melaksanakan coaching terhadap coachingnya atau teman sejawatnya, dan dalam hal ini itu saya lihat sudah bagus Pak. Semoga bisa dikembangkan lagi ya ke depannya, mungkin dengan banyak bertanding, insya Allah pasti kita akan lebih bagus lagi. Apalagi Pak Udi saya lihat potensinya ada nih. Nah, sisa digali lagi lebih dalam lagi Pak. Luar biasa Pak. Iya. Terima kasih Pak.
Mungkin ini Pak ya, kan setelah melakukan coaching nih, Bapak tadi juga sudah melaksanakan alur tirta, telah melaksanakan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu sudah diterapkan juga pada coaching kemarin. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang ada, apalagi nih kompetensi yang ingin kira-kira Bapak kembangkan lagi ke depannya apabila melaksanakan coaching lagi? Saya merasakan yang harus saya kembangkan lagi adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya Pak ya, mungkin karena dengan memberikan pertanyaan berbobot akan menghasilkan solusi yang lebih bagus lagi Pak ya. Iya, semoga bisa terlaksana. Senang sekali dengan melakukan mendampingi Pauli dari mulai pra-observasi, kemudian observasi hingga pasca observasi ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain. Amin. Dengan keadaan yang sehat dan mungkin kita bisa banyak belajar lagi pada apa yang telah kita lalui. Terima kasih Pak Ulia. Saya senang bertemu dengan Bapak. Semoga solusinya bisa kita kembangkan dan menjadi bermanfaat bagi semua orang. Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, yang mana Bapak akan melakukan coaching pada rekan Bapak. Oleh karena itu di sini perlu saya sampaikan terkait mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian berikutnya apakah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah sudah memberikan suatu pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan langsung 1, 2, 3 dan mendengarkan apakah pertanyaan dan jawaban yang sudah sesuai, kemudian serta harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yang mana kemitraan kemudian ini saya 1, 2, 3. Oke, sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari beberapa hal tersebut di sini, sebelum Bapak memulai coaching, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang saya ingin kembangkan pada coaching nanti dengan sejawat, yakni 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama, hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, luar biasa Pak Muslimin ya. Artinya dari kompetensi tersebut Bapak sudah mengetahui semuanya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kompetensi mana yang akan Bapak spesifikkan Pak? Mungkin ya untuk nanti pada coachingnya saya mungkin lebih spesifik ke memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, siap Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan memberikan suatu pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak Pak ya. Oke Pak Muslimin, indikator apa yang akan Bapak capai terhadap coach tersebut Pak? Ya mungkin indikatornya itu sehingga coaching besok itu dinyatakan berhasil apabila coachingnya itu Pak sudah bisa mendapatkan solusi-solusi dari apa yang telah kami bicarakan. Jadi sehingga tujuannya tercapai Pak. Jadi indikatornya itu ketika coachingnya berhasil menemukan solusi pada percakapan kita nantinya. Oke Pak, luar biasa Pak Muslimin. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar, tetap semangat, sukses selalu Pak Musliminnya. Terima kasih Oke Pak, selamat bertugas Pak. Baik Pak Ului, selamat pagi. Pak Muslimin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik dan tetap bahagia. Oke, jadi sesuai dengan hasil kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang permasalahan apa yang Bapak dapat sekarang atau yang Bapak hadapi. Terima kasih Pak Muslimin atas waktu yang Pak Muslimin berikan bagi saya dalam kesempatan ini. Saya sangat bangga dan senang bisa bertemu dengan Bapak. Nah, yang saya mau sampaikan Pak, masalah yang saya hadapi di satuan pendidikan saya itu yang pertama kurangnya kepedulian rekan-rekan guru itu sekolah. Betul Pak ya. Ya.
Mungkin Pak Uli kita punya waktu sekitar 15-20 menit ke depan. Itu mungkin kita bisa bicarakan kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita nantinya, Pak. Saya itu bertujuan kiranya lewat setelah coaching ini saya dapat pencerahan apa yang saya harus lakukan untuk membenahi agar rekan-rekan guru itu memiliki kepedulian dan merasa memiliki sekolah satuan pendidikan tempat saya mengajar saat ini. Baik Pak, jadi Bapak tujuan yang ingin dicapai itu supaya rekan-rekan Bapak itu memiliki rasa kepemilikannya ya Pak ya, Iya. terhadap sekolahnya. Baik. Nah, kira-kira Bapak kalau misalnya menggambarkan rasa kepemilikan terhadap sekolah itu seperti apa? Yang ada di pikiran Bapak itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, karena selama ini yang saya melihat rekan-rekan guru ini ketika melihat lingkungan sekolah itu ada sampah berserakan, acuh tak acuh, dan mereka juga tidak peduli seandainya ada pintu yang terbuka yang mungkin lupa ditutup ketika jam pembelajaran itu berakhir, lalu mereka harus menanyakan mana penjaga sekolah, mana bagian tutup pintu, dan mereka tidak ada inisiatifnya sendiri bahwa mereka memiliki seharusnya sebagai seorang guru itu kan Pak, mereka itu harus peduli, dan ketika melihat pintu itu belum terkunci ya ada inisiatif tersendirilah untuk mengunci dan menutup pintu itu agar tidak diganggu oleh orang lain seperti itu Pak. Itu kondisi yang ada di sekolah Bapak Itu ya. kondisi yang Dari kondisi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu berada di skala berapa Pak? Di skala 6. Skala 6 ya, dengan keadaan tadi ya Pak. Iya. Oke. Kalau misalnya dari hasil percakapan kita nanti, kira-kira Bapak ingin mengembangkannya ke skala berapa? Kalau bisa Pak ke skala 9, karena seperti ini Pak, jumlah guru saya itu ada 23 guru. Nah, guru yang masuk ke, yang mengapa saya katakan skala 6 itu karena ada 13 sampai 15 guru itu yang masih ada kepeduliannya, namun sisanya itu acuh tak acuh. Nah, harapan saya itu paling tidaklah untuk mencapai skala 9 itu, harapan saya itu paling tidaklah dari 23 itu ada 20 orang, 21 orang yang mulai mengerti, memahami, merasa memiliki, sehingga tidak terulang kembali lagi. Dan harapan saya ini agar semua rekan guru itu merasa memiliki dan bertanggung jawab kepada satuan pendidikan atau sekolah itu. Berarti itu gambaran skala 9 ya Bapak ya. Nah, untuk mencapai skala 9 ini jelas kita membutuhkan strategi dan rencana. Kira-kira Pak Uli rencana atau strategi yang Pak Uli siapkan nih supaya bisa mencapai di angka 9 itu kira-kira kayak mana tahapan-tahapannya Pak ya? Terima kasih Pak. Rencana saya ini yang pertama, saya mau konsultasi dengan kepala sekolah dulu, mencari solusi bagaimana agar rekan-rekan guru ini ada kepeduliannya dan ada tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekolah. Mungkin itu lewat musyawarah atau lewat kepala sekolah yang mungkin memberikan sebuah pengertian terhadap rekan-rekan guru itu, dan entah itu lewat rapat antara rapat dewan guru yang akan dilakukan bersama dengan kepala sekolah, mungkin hal-hal lain yang terkait dengan sebuah tanggung jawab, sehingga kedepannya guru-guru atau rekan-rekan guru itu merasa memiliki dan memiliki empati kerjasama untuk memperhatikan lingkungan sekolah itu Pak. Luar biasa Pak, dari perencanaan Bapak ya, mulai dari sosialisasinya dulu, kemudian diskusikannya dengan kepala sekolah dan menjalankannya dalam rapat ya Pak. Nah, tapi dalam pelaksanaan strategi yang Bapak akan lakukan untuk mencapai ke 9, pastinya nanti bakal ada tantangan nih Pak yang akan Bapak mulai hadapi.
Kira-kira dari strategi yang Bapak sampaikan tadi, tantangan-tantangan apa saja sih yang bisa muncul dari strategi Bapak tadi? Yang jelas tentu tantangan dari sesama guru. Ya. Biasanya itu pasti ada guru yang katakan itu kan tugas penjaga sekolah, itu kan tugas dari penjaga sekolah atau security yang ada di lingkungan sekolah kita. Mengapa kita harus ambil bagian dari hal itu? Nah, mungkin itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Tetapi saya juga sadar bahwa tantangan itu akan saya temui ketika akan melakukan observasi atau kerjasama dengan kepala sekolah. Tapi setidaknya ada sebuah perubahan rasa memiliki dari bapak ibu guru itu atau rekan-rekan guru itu, sehingga supaya sadar bahwa security itu juga punya, atau penjaga sekolah itu juga punya kesibukan lain. Nah, apa sih susahnya ketika ada waktu kita tidak jadi masalah, kita ambil alih dan kita membantu, karena kita hidup ini Pak, kehidupan sosial ini kita saling membantu. Tidak juga kita harus mengharapkan harus tugasnya dia harus dia saja. Kalau kita bisa lakukan, kenapa tidak? Berarti dari tantangannya tadi yang Bapak sampaikan itu adalah terutama dari rekan sejawat yang mungkin masih mempunyai pandangan mengenai tupoksinya masing-masing mengenai kebersihan itu bukan tanggung jawab saya. Tapi Bapak sudah luar biasa tadi, sekaligus sudah menyampaikan solusi dari tantangannya tadi. Itu solusinya tadi Bapak sudah sampaikan juga, yakni kita memberikan kesadaran kalau kebersihan sekolah itu bukan cuma punya pihak kebersihan, tapi tanggung jawab semua orang. Nah, kira-kira dari strateginya tadi itu Pak, kapan nih Bapak mau rencana untuk melaksanakannya itu Pak di sekolah Bapak? Nah, ini kan kita menghadapi tahun ajaran baru. Nah, harapan saya itu mulai dari tahun ajaran baru ini rekan-rekan guru, kami semua beserta kepala sekolah nanti mari bekerja sama untuk melakukan evaluasi dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi dari awal mulai permasalahan dan solusi, apakah Bapak berkomitmen untuk membuat perubahan itu? Saya yakin dan saya komitmen saya akan melakukannya mulai tahun ajaran baru ini ketika peserta didik mulai masuk sekolah, dan saya akan mengajak rekan-rekan guru itu untuk bertanggung jawab dan bekerja sama untuk memelihara, memperhatikan lingkungan sekolah. Nah, komitmen yang Bapak buat ini kira-kira untuk siapa sih Pak komitmennya? Artinya komitmennya untuk saya sendiri, dan saya akan berkomitmen kalau bisa saya sendiri dulu, dan kalau bisa saya akan menjadi contoh bagi teman-teman lain, sehingga menjadi sebuah artinya harus dapat menggerakkan mereka sehingga setiap guru nanti punya kesadaran dan dapat merasakan bahwa satuan pendidikan sekolah ini adalah milik kita. Nah, luar biasa Pak Ulia. Kita telah tadi berbincang-bincang mungkin kurang lebih 10-15 menit. Kira-kira apa nih yang Pak Uli rasakan dan apa yang Bapak bisa tarik sebagai kesimpulan dari yang bisa Bapak dapatkan dari pembicaraan kita tadi ini Pak? Luar biasa Pak, secara pribadi saya sangat senang dan bisa bertemu dengan Bapak, berbagi pengalaman, dan saya merasakan sebuah kelegaan, dan mudah-mudahan ke depan apa yang telah kita bicarakan ini dapat saya implementasikan kepada rekan-rekan guru saya, dan mudah-mudahan ada sebuah perubahan yang luar biasa akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ulia telah mau menyampaikan permasalahannya. Mungkin saya tunggu sampai minggu depan ya Pak ya, sampai tahun ajaran baru itu. Oke, kita bisa berbincang lagi mengenai perkembangannya serta bagaimana tantangan dan yang perubahan yang Bapak laksanakan ya. Terima kasih. Oke Pak, mungkin cukup sekian ya Pak, nanti kita ketemu lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak. Tetap jaga kesehatan. Ya, betul sekali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Muslimin, yang luar biasa sudah melakukan coaching terhadap coaching Bapak ya, itu luar biasa Pak. Kemudian
di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah Bapak melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin Bapak sampaikan tadi? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi setelah saya melakukan coaching itu, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Saya telah menanyakan mulai dari tujuannya, saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian bagaimana rencana aksinya serta tanggung jawabnya, dan juga sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching yang ingin saya terapkan, yakni memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya sudah melakukan itu terhadap teman sejawat saya yang kebetulan menjadi coach saya, Pak. Oke, luar biasa Pak Muslimin ya. Di sini berdasarkan pengamatan saya juga tadi Bapak sudah menunjukkan melakukan coaching terhadap coach tersebut, dan coach tersebut juga sudah memberikan ataupun menghasilkan suatu solusi-solusi yang baik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak ajukan tadi. Luar biasa Pak ya. Kemudian di sini Pak, setelah melakukan coaching ya, setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang dia Oke Pak, kemudian setelah Bapak melakukan coaching tersebut, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Ya mungkin setelah melakukan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin mendengarkan secara aktif ya Pak. Dengan dapat mendengarkannya secara aktif lagi, mungkin bisa mengangkat lagi beberapa hal-hal yang bisa ditanyakan, sehingga permasalahannya itu kita bisa tahu secara betul-betul itu Pak. Jadi nanti bisa menghasilkan solusi yang tepat juga untuk permasalahan dari teman sejawat kita atau coachingnya tadi Pak. Oke, luar biasa Pak Muslimin, sukses selalu coachingnya hari ini luar biasa. Semoga di kemudian hari Anda bisa membantu rekan-rekan yang akan memberikan suatu coaching kepada Bapak. Oke, terima kasih Oke, Pak. selamat Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.